Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh, dan ada itu di dalam Al-Quran ya. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di muka bumi tanpa izinnya dan tanpa Allah tahu. Semuanya tahu, dan Allah menciptakan semua bumi dan seluruh isinya itu untuk melayani kita. Allah itu ada di mana? Wah, kata bundanya terus bilang, Allah itu ada di mana-mana. Allah itu banyak dong bunda. Wah, kita jadi bingung untuk menjawab pertanyaan anak kita. Anak kita hebat, penuh dengan pertanyaan, dan bagaimana pertanyaan ini bisa kita jawab sebagai seorang ayah dan bunda. Di Parentri kali ini kita akan membahas mengenai Allah Maha Hebat bersama penulis buku Little Abid, Bunda Ari Indriani. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nugi. Anak-anak itu pinter ya, kalau nanya itu selalu sesuatu yang kita kadang-kadang nggak kaget gitu. Oh, kenapa itu pertanyaan itu? Sebetulnya pertanyaannya sudah kita tahu ya, anak itu banyak bertanya itu, tapi kita bingung masih jawabnya apa. Terus jawabannya apa, Bun? Kalau dijawab, Allah ada di mana-mana. Ada di atas. Terus, berarti Allah banyak gitu ya kalau anak-anak ya. Ya memang kemarin sempat kita bahas ya di episode yang sebelumnya. Salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh anak-anak di seluruh dunia. Selain tentang aku lahir dari mana, adalah tentang di mana Tuhan. Ya, Allah itu di mana gitu, dan itu pertanyaan yang amat sangat wajar. Ya, ketika kita menjawab Allah ada di mana-mana, mereka akan memahami bahwa Allah itu berarti banyak kalau ada di mana-mana gitu. Saya sering menganalogikan ke anak saya waktu dia nanya Allah itu ada di mana gitu. Allah itu ada di mana-mana memang gitu, tapi bukan berarti Allah itu banyak gitu. Jadi kita bisa, dan analogi ini bisa sekaligus juga mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa seperti apa sih keesaan Allah itu. Kan yang pertama kali bisa kita lakukan kepada mereka, mengenalkan bahwa alam semesta dan seluruh isinya ini adalah ciptaan Allah. Ya, misalnya begini, kalaulah ibaratnya saya bilang, waktu itu ada kelereng, pas kebenaran ada kelereng di depan anak saya lagi main kelereng, terus saya, Kak, ini kelereng ya? Iya. Kakak bisa nggak lihat dalamnya kelereng? Bisa. Ujung sana yang seberang kelereng kelihatan, ya kelihatan, tinggal diginiin juga gampang gitu, kelihatan semua kan, seluruh isi yang ada di dalam kelereng itu kelihatan kan, kelihatan. Kenapa? Karena kelerengnya kecil, kata dia gitu. Betul, karena kelerengnya kecil dan kamu besar gitu. Dan seperti itulah Allah, kita ini di mata Allah itu kecil sekali. Jadi misalnya lah ibaratnya kelereng itu adalah bumi, seluruh bumi dengan segala bisa isinya bisa terlihat langsung oleh Allah gitu. Dan karena semua ciptaan gitu ya, semua alam semesta ini ciptaan Allah, dan luar biasa loh, kita bisa mengenalkan kepada mereka dengan planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars gitu ya. Matahari kan planet yang terbesar. Gitu. Tapi ternyata matahari ini adalah bagian kecil gitu dari bintang-bintang di luar sana yang lebih besar. Masih gitu. Ada galaksi yang lain, dan gitu di dalam galaksi juga ada planet-planetnya lagi. Gitu. Kita kan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah satu galaksi dari jutaan galaksi yang lain. Allah. Dan di dalam galaksi Bima Sakti kita baru ada satu tata surya. Jadi kita itu hanya seperti tik gitu ya, enggak, yang hampir tidak terlihat. Jadi dan Allah yang menciptakan kita. Jadi semuanya tahu, dan memang mengenalkan keesaan Allah ini, pendidikan tauhid yang tadi seperti Kang Nugi sampaikan. Ini penting banget Kang Nugi, ya, penting banget. Rasulullah SAW dulu 13 tahun pertama kan dakwah beliau kan ada di Mekah. Betul.
Dan kalau kita lihat Itu ayat-ayat, menanamkan tauhid dia. nah gitu kan, ayat-ayat yang ditanamkan ketika di Mekah juga kan tentang ketauhidan ya, tentang keesaan Allah, dan disampaikan ajarilah anakmu konsep la ilaha illallah gitu. Banyak sekali hadis-hadisnya. Dan ayat pertama juga yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah gitu. Itu kita kenalkan. Kenapa ada pelangi gitu. Saya ingat anak saya nanya, "Bunda, itu siapa yang ngelukis?" Ngelukis gitu ya. Ternyata ketika dia ngelihat pelangi dia pikir siapa yang melukis di atas sana gitu. Pelukisnya Agung ya? Kan ada lagunya Pelukismu Pelukismu Agung. gitu. Itu siapa yang melukis gitu di sana. Saya ingat tuh dulu saya kayaknya menanyakan pertanyaan yang betul. sama, dan nenek saya ingat sekali. Nenek saya jawab itu katanya selendangnya bidadari. Gitu. Pelangi itu adalah selendangnya bidadari. Jadi saya Di sering bawahnya itu ngebayangin. ada apa? Emas koin. Jadi saya ngebayangin, oh itu selendangnya bidadari, padahal pelangi adalah tercipta karena apa? Dan kenapa ada pelangi gitu. Itu kita mengenalkan Allah. Kenapa ada hujan ya? Itu yang kedua Kang Nugi. Jadi mengenalkan Allah dengan mengenalkan ciptaannya gitu. Mengenalkan Allah caranya dengan mengenalkan ciptaannya. Anggota tubuh kita, Allah menciptakan 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar gitu. Terus kalau Allah itu ada di mana? Anak-anak tanya, kita seperti gini, kita hembuskan angin gitu kepada mereka, gitu. Kerasa nggak? Kerasa. Tapi kelihatan nggak anginnya? Nggak kelihatan. Okay. Nah, itu Allah begitu. Gitu. Masya Allah. Angin berhembus karena Allah. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh, dan ada itu di dalam Al-Quran ya. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di muka bumi tanpa izinnya, dan tanpa Allah tahu. Semuanya tahu, dan Allah menciptakan semua bumi dan seluruh isinya itu untuk melayani kita, melayani manusia. Jadi Masya Allah, luar biasa kan gitu ya, luar biasa apa yang diciptakan oleh Allah itu semua disediakan. Kita disediakan tumbuhan, kita disediakan binatang ya, mau binatang apa itu kan semuanya untuk manusia gitu ya, seperti itu. Dan mengenalkan anggota tubuh dengan segala fungsinya, coba termasuk itu ya, termasuk mengenalkan internalisasi jadinya. Iya, dan coba gini, siapa yang ngasih oksigen ya, kita nggak bisa bernafas tanpa oksigen. Kebayang nggak sih kalau oksigen harus bayar? Aduh, kemarin itu zaman COVID itu ya, waktu zaman COVID oksigennya nggak ada. Udah gitu mahal-mahal kalaupun ada ya. Gitu kan luar biasa mahalnya. Saya waktu sudah pulang dari rumah sakit dan di rumah masih mengandalkan oksigen, kan ternyata 1 hari itu cuman berapa satu tabung itu cuma berapa hari gitu ya, Bunda? Satu tabung itu bukan cuma berapa hari, berapa jam? Gitu. My God, Jadi, oh ya Allah, kebayang nggak gitu? 1 hari kita menghabiskan uang sekian ratus ribu gitu, hanya untuk bernafas. Gitu. Itu 1 hari. Gitu. Kalau 2 hari, kalau 3 hari, coba 1 tabung oksigen, apalagi kemarin ya, ketika tiba-tiba tabung oksigen, harga oksigen sampai nggak ada gitu, sampai ada kisah yang Kang Nugi cerita, yang lagi ngantri mau beli oksigen, betul, terus dapat WA dari ternyata keluarganya, udah nggak usah aja, antri, gitu ya. Pulang aja karena udah nggak ada. Coba Masya Allah ya. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Mana lagi sih bentuk nikmat apa lagi yang membuat kita tidak bersyukur gitu. Terus kita gini, ini hal-hal sederhana yang bisa anak-anak itu amazed gitu. Anak-anak kan menyenangi sesuatu yang wow gitu ya. Kayak misalnya gini, oh iya ya, Allah itu menciptakan rambut. Ya. Rambut ketika dipotong kok nggak sakit? Ya. Padahal rambut kan bagian tubuh kita. Tapi coba, atau kuku yang panjang dipotong biasa aja, nggak sakit. Tapi coba ada tangan atau bagian ini dipotong, nggak usah dipotong, dicubit aja sakit banget gitu. Ya kan, Masya Allah gitu. Itu kalau bukan karena Allah yang mengaturnya, pasti rambut dipotong jadi sakit, kuku dipotong jadi sakit. Bahkan rambut yang Allah ciptakan di seluruh tubuh kita saja berbeda-beda.
Kebayang nggak Kang Nugi kalau alis kita terus bertambah panjang? Iya. Kalau bulu mata kita terus bertambah panjang gitu. Kalau bulu hidung kita panjang gimana, Bun? Nah, kalau bulu hidung kita bertambah panjang, Pertama sama panjang sih, tapi kan ada batasnya. gitu ya. Gitu, ada batasnya betul. gitu kan, kita nggak punya alis Betul. yang sampai kemana-mana gitu. Ya padahal nggak kita cukur-cukur ya, dan nggak boleh mencukur alis kan, Iya, gitu nggak boleh mencukur alis. itu kasih sayang Allah. Itu kan kasih sayang Allah. Luar biasa. Kenapa kita dilarang ya mencukur alis? Karena nggak usah dicukur juga, memang kata Allah tuh emang nggak akan panjang kok. Iya. Gitu, ngapain kalian cukur-cukur, itu udah dikasih nikmat gitu ya sama saya gitu kan. Kalau Allah bisa ngomong kan, nggak bersyukur amat gitu ya. Bayangkan jenis rambut saja, kenapa rambut di kepala kita bisa tumbuh panjang? Maaf ya Kang Nugi, Saya panjang, Bun. panjang sebenarnya. Setiap 1 minggu tepat dipotong. Iya, gitu. Ya apapun itu, kenapa? Iya. Kenapa rambut di kepala kita bisa tumbuh panjang, tetapi rambut di kulit kita ini Kok tetap tidak pendek? bertambah Iya, panjang, betul. gitu. Rambut alis kita, bulu mata kita nggak Betul-betul bertambah panjang. presisi ya. Iya, dan itu semua diatur, sudah ada yang mengaturnya, Iya. gitu. Ya, jadi hanya dari satu buku cerita tentang Allah Maha Hebat, kita bisa membuat cerita itu berkembang luas Betul banget ya. Kita bisa bawa mereka tuh lihat turun hujan. Makanya kenapa kita diajarkan Allahumma shayyiban nafi'an. Misalnya ketika turun hujan, diajarkan itu ke anak-anak, bayi kita masih bayi. Nah, hujan, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Mengajarkan berdoa itu juga salah satu bentuk Iya. kita Itu menghormati. kemarin tuh anak saya sempat ini, Bun. Mm-mm. Pokoknya Zahid tuh nggak suka sama hujan. Mm-mm. Gitu. Terus akhirnya kita ngasih tahu nggak? Kita bisa mandi itu karena hujan. Iya, Kita bisa minum karena hujan. Betul. Dikasih tahu tuh prosesnya dari awal. Sampai akhirnya kalau sekarang hujan, oh alhamdulillah hujan. Ternyata bisa berubah pola pikir anak Nah, iya, ketika kita betul. memberitahu dengan benar ya, Bun ya. Betul, dan ternyata ilmu pengetahuan sekarang menunjukkan bahwa air yang Allah ciptakan itu kan nggak bertambah setetes pun Itu yang luar biasa. dan tidak berkurang Setetes setetes pun. pun, iya kan? Tapi kenapa ada banjir di sana sini, ada kekeringan di sana sini? Sebetulnya karena apa? Yang ketidakseimbangan itu karena manusianya gitu kan. Betul gitu, karena manusianya. Jadi kebayang nggak gitu? Airnya harusnya diserap, ini nggak ada yang diserap, Mm-mm. terus ya keluar ya jadi banjir Iya, gitu ada ya. kisah kan, ada kisah ketika dulu Madinah ya, Iya. di kena kemarau panjang gitu, kemarau panjang, terus kemudian ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW saat itu sedang berkhutbah dan minta doa, ya Rasulullah berdoalah agar turun hujan gitu. Dan Rasulullah kemudian saat itu berdoa dan turun hujan. Nggak berhenti-berhenti hujannya. Ya, sampai nggak berhenti-berhenti. Sampai sahabat ini datang lagi. Ya Rasulullah gitu. Minta doa lagi sama Hujan. Allah. Biar hujannya berhenti. Dan kemudian beliau berdoa dan hujannya berhenti gitu. Jadi Masya Allah ya. Dulu sampai para sahabat itu ketika hujan ada perasaan mereka jangan-jangan nggak berhenti lagi Iya. gitu ya. Tapi ketika kemarau jangan-jangan nggak hujan Nggak hujan, lagi iya. gitu. Jadi segala sesuatu itu ada bentuk kemahahebatan Luar Allah biasa. ya, Masya Allah. Dan ketika kita mengenalkan Allah itu maha hebat, Mm-mm. otomatis anak juga akan menjadi rendah hati ya, Bun. Betul. Nggak akan sombong, oh gue nih gitu. Betul kan, kenikmatan, salah satu kenikmatan yang terbesar ya katanya gitu ya. Orang sudah berada di surga, sudah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata kan ada satu kenikmatan lagi, sampai Itu memandang wajah Allah apalagi itu ya. kenikmatannya Masya Allah. kalau sudah ada di surga dan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, emang apalagi gitu. Buat manusia mungkin cukup sudah gitu, tapi ternyata ada satu kenikmatan yang terbesar, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Iya. Semoga Itu kita penggambarannya itu luar berkesempatan. biasa loh. Iya, Ada orang-orang yang duduk di yang bertahtakan emas, ada yang duduk di mana duduk. iya kan? Jadi berbeda-beda gitu manusia. Iya. Tetapi ketika mereka sudah memandang Allah, wah ini kenikmatan yang Betul. paling Jadi besar. itu kenikmatan yang tertinggi Luar biasa. gitu Masya ya. Allah. Oke. Teman-teman sekalian, ayah bunda yang hebat tentunya, kalau bicara tentang Allah Maha Hebat nggak akan pernah berhenti. Ya. Kita terus mengenalkan sekecil apapun dari fenomena kehidupan sehari-hari ya Bun ya. Dari yang kita alami dengan anak kita, yuk kita kaitkan semuanya ya, kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga anak-anak itu memiliki ketauhidan. Dan ini basic skill dalam kehidupan mereka yang akhirnya menjadikan mereka memiliki
spiritual yang kuat insya Allah. Amin. Sampai ketemu di parenting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.